Terima kasih kesempatannya untuk meliput kami. Jadi perkenalkan, nama saya dengan pengacara Kompol Joseph Irianto selaku penasihat hukum dari klien saya bernama Intan. Ibu Intan ini dilakukan penganiayaan pada tanggal 21 Januari 2023 di salah satu klub yang sedang ngehits di Jakarta. Dilakukan oleh seorang pria bernama NMW. Lalu sudah kami lakukan upaya hukum pidana di Polres Jakarta Selatan dan prosesnya sangat cepat. Saya mengapresiasi untuk Polres Jakarta Selatan. Lalu juga hanya 3 hari laporan kami langsung naik sidik sepertinya. Malam ini kita langsung datang ke Polres Jakarta Selatan untuk melanjutkan laporan kita. Awalnya gimana sih? Kronologinya. Jadi klien saya punya pacar, lalu pacarannya renggang. MW ini adalah teman dekat gitu. Jadi saat hubungannya renggang, MW ini dihubungi oleh pacarnya klien saya. Lalu karena ada kesempatan dihubungi tidak ada hubungan, untuk disambungkan komunikasi dimintailah foto alat kelamin. Itu perbuatan itu yang membuat klien saya marah. Suatu hari di tanggal 21 Januari klien saya bertemu dengan saudara MW ini di salah satu klub dan terjadi percekcokan dan saudara MW melakukan tindak pidana yang sangat biadab menurut saya ya, untuk seorang laki-laki memukul seorang perempuan dengan sangat keji gitu. 3 kali, satu di kepala bagian depan, satu di kepala bagian atas, sama 1 kali lagi sambil menjambak, dan itu semua ada bukti visumnya, semua di sini lengkap gitu. Dan itu perbuatan menurut saya tidak manusiawi sama sekali gitu. Makanya itu saya selaku kuasa hukum juga ikutan geram untuk kasus ini gitu. Jadi kita mau memproses, dan saya lihat di sosial media juga dia banyak pernyataan yang tidak sesuai, ada meludahi. Saya punya CCTV-nya, tidak ada meludahi. Boleh dicek nanti. Barangkali saya salah apa, nanti dilihat dari CCTV sebagai bukti konkret untuk kasus ini gitu. Orientasinya gimana sih kalau masalah ini beberapa langsung bisa setega itu? Maksudnya gimana? Pertemanan setega itu. Iya. Pertemanan setega itu ya saya kurang ngerti juga ya, hati orang kan beda-beda. Iya betul, orang bisa berubah ya. Karena ini kan saudara MW ini laki-laki, pacarnya klien saya juga masih laki-laki. Pastinya ada penyimpangan seksual di situ. Penyimpangan seksual itulah yang bikin kita juga aneh. Ini kenapa orang kayak gini? Makanya jadi berhati-hati juga untuk berteman dengan yang ada penyimpangan seperti itu. Jadi ada trauma sendiri untuk klien saya untuk masalah itu. Tapi sebelumnya pernah ada hubungan nggak sama temennya, apa sebatas sahabat doang, apa pernah ada suka-sukaan gitu? Sama MW nggak pernah ada suka-sukaan, jadi kita pure temen main aja, pure temen main. Deket sih bener, nggak terlalu dekat. Terus saya nggak ada hubungan sama pacar saya untuk beberapa hari. Nah, pacar saya ini mencoba mencari di mutual di Instagram. Nah, ketemulah si akun MW ini, DM-an agar aku sama pacar aku didamaikan kembali, tapi dengan syarat meminta video callan menunjukkan foto kelamin pacar saya. Betul, itu yang membuat emosi di awal. Kenapa harus memanfaatkan keadaan seperti itu gitu? Jadi si MW ini meminta foto alat kelamin. Iya, video seks. Video seks. Jadi di video call terus minta tunjukin foto kelamin, tunjukin kelamin kamu. Ya. Baru aku bakalan mau bikin kamu balikan sama si Intan. Iya, dan pacarnya klien saya ini langsung melaporkan karena tidak ada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh tidak ada. pacarnya dari klien saya ini. Artinya MW ini perempuan atau Laki-laki meminta video call menunjukkan alat kelamin dari pacarnya ini untuk disambungkan di hubungan yang agak renggang ini. Jadi memanfaatkan keadaan itu, dan yang paling parahnya lagi dia memukul perempuan. Saudara perempuan MW ini memukul perempuan sampai sebegitu parah. Tolong tunjukkan dulu nih. Nih. Ya, jadi dia dipukul di area kepala, ini dipegangin oleh teman-temannya. Ini nggak tahu nih, teman-temannya bisa jadi disinyalir teman-teman dia, yang satunya lagi. Jadi saat dia dipukuli oleh saudara MW ini, tangan klien saya itu dipegangin sama yang lain, jadi benar-benar seperti perempuan tidak berdaya gitu Pak. Tuh, yang ini masih lebam. Bukti visumnya lengkap di sini. Klien saya ini nggak pernah dimarahi, nggak pernah dikasarin sama orang tuanya dari kecil, Bapak Ibu. Bayangin, kalau anak kita kayak giniin gimana? Gitu. Dan saya juga memohon pada pihak penegak hukum lainnya agar bisa menahan saudara MW ini karena berbahaya.
Bayangkan kalau saudara MW yang sangat keji memukuli seperti ini datang ke keluarga kita, bagaimana? Harus segera diamankan menurut saya. Orang seperti ini. Iya, saya tutup udah sudah. Iya. Tapi saat kejadian kapan ya? Kejadiannya 21 Januari 2023 kemarin. Baru 3 hari. Iya, baru 3 hari kepolisian sudah sangat cepat menaikkan kasus ini. Gitu. Dan kita juga mohon pada rekan-rekan media yang lain untuk menaikkan berita ini juga gitu. Tapi saat kejadian ada perlawanan nggak dari Intan? Gitu? Oh, ada dong. Ada tapi perlawanan, tapi ditahan sama segerombolan grup itu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngeraih pun tangan saya kecil, jadi saya yang kena jambak. Tapi jambaknya tuh bukan cuma jambak begini ya, tapi jambak yang begini. Sampai saya dengar pernyataan dari klien saya itu miris sendiri loh Bapak Ibu. Jadi dia itu tenaganya laki-laki dihajarkan ke perempuan, sudah dipukul sambil dijambak gitu. Keterangannya seperti itu. Dan menurut saya itu sangat tidak manusiawi. Berarti bisa dibilang dikeroyok Pak ya secara langsung? Enggak, kalau dikeroyok kan mungkin dipukul ini kayak apa ya? Ini kita nggak tahu nih orang yang megangin ini siapa. Makanya kita lagi cari tahu lebih lanjut untuk menentukan pasal juga nih. Kalau sampai ada perencanaan atau apa kita masukin ke pasal 353. Gitu. Kalau sekarang kan masih di 351. Berarti yang megangin itu masih belum teridentifikasi berarti ya? Betul, iya. Yang megangin ini misalkan security misalkan. Kenapa tidak megangin laki-laki gitu? Saya bingungnya di situ. Kenapa harus meganginnya perempuan? Udah tahu perempuannya sedang diserang gitu. Ini CCTV-nya jelas, nanti saya share lah pokoknya. Masalah CCTV ini. Ada berapa orang? Iya. Agak dinaikin aja, Mas. Lihatin ke sana. Tapi saya sangat menyayangkan sekali. Boleh sebelah kanan. Ya, ini dipukul sangat keji sekali menurut saya. Dan sudah jelas kameranya jelas ini. Dan sekarang dia berkeluar-keluar katanya diludahi dan sebagainya. Pak, Bu, semarah-marahnya apapun orang itu tuh harus tidak boleh yang namanya kekerasan. Negara kita ini negara hukum loh. Ini anak orang loh, bukan anak siapa sih, bukan manusia. Ini anak orang Bapak Ibu. Makanya saya juga bener-bener di sini nih mau fight banget untuk kasus ini. Bang, sedikit penegasan Bang. Udah saya sangat menyayangkan permasalahan apapun, kenapa bisa dia memperlakukan saya seperti itu gitu. Iya. Padahal dia seorang laki-laki dan saya seorang perempuan, tenaga saya tuh nggak seberapa gitu. Iya, tenaga dia keras banget gitu. Kalau saya lihat videonya secara detail ya, klien saya tuh sampai tersungkur. Dan saya dengar klien saya ini setiap bangun pagi kepalanya pusing. Makanya sudah di CT scan-nya jelas di sini. Untungnya bersyukurnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kepala ini organ vital. Ada kekerasan sedikit aja itu bisa berakibat sangat fatal, bahkan bisa kematian. Bang, sedikit penegasan Bang. Berarti NW ini bisa dibilang ada penyimpangan ya, minta foto alat kelamin. Iya, diduga keras, ada penyimpangan seksual. Diduga keras. Intan, untuk pekerjaan sendiri Intan Lawan sama enggak ada kasar karena saya cuma Sofian turunan. ketemu aja. Oke. Jadi sebelumnya belum ada. Makanya ini kenapa ini orang bisa kayak gini? Apa ada dendam sendiri atau bagaimana? Apa cemburu dia mau dengan pacarnya atau dia dengan suka? Banyak motifnya lah. Kita masih perdalami di sesi penyidikan. Intan, untuk pekerjaan sendiri kan kita tahu kan kamu sebagai asisten pribadi Bang Hotman sendiri sebelumnya sudah pernah cerita belum sih atau Saya udah cerita terus sama Hotman Paris bilang kamu lapor sesuai apa prosedur yang ada, dia ngomong kayak gitu. Dan sekarang Bang Hotman lagi nggak bisa bantu kasus saya ini karena lagi banyak kasus yang diurusin, terutama ada kasusnya Mbak Vena Melinda juga yang kemarin. Hotman Paris sekarang sedang sibuk. Kebetulan saya juga muridnya beliau. Jadi saya yakin banget untuk kasus ini untuk bisa melanjutkan proses ini ke ranah hukum dengan prosedur yang berlaku. mengganggu pekerjaannya seperti apa Intan? Oh ini loh, Intan kan tahu sendiri ya di dunia entertain ya. Kalau perempuan dengan pakai baju segini, apakah malu Bu? Malu nggak? Kira-kira? Coba buka yang ini. Dilihat, no, kayak gini. Apa nggak malu? Secara psikis ini udah sangat parah Bu. Ya. Tapi Intan sudah mengetahui belum kalau MW ini punya penyimpangan seksual?
sebenarnya simpang siur saya dugaannya gitu ya, tapi ada yang bilang iya, ada yang bilang, tapi saya nggak peduli sih. Yang penting ya udah, kalau kamu mau berteman sama saya ya udah berteman, saya nggak mengurus kamu mau ada kelainan, kamu mau gay, kamu mau apa. Pure saya berteman nggak- lah. Pure berteman. Pure gitu. berteman malah balasannya kayak gini, itu loh yang jadi sedih banget. Apalagi yang lebih sedihnya lagi ini pemukulan. Gak manusiawi kalau udah masalah pemukulan. Mau cekcok secekcok apapun ya sudahlah. Ya namanya juga manusia ada nggak pasnya gitu ya. Tapi kalau sampai pemukulan kayak gini kriminal ya namanya. Profesinya apa sih si MW ini? Saya kalau profesi kurang tahu ya. Pure berteman aja ya, teman-teman aja gitu ya. Karena kan jaringannya juga banyak teman ke teman, kan kita nggak terlalu ngikutin privasi orang. Yang penting orangnya enak, ya berteman terus. Update laporannya sekarang seperti apa? Sekarang ini dari pelapor tanggal 21, sekarang ini kami dipanggil lagi ke Polres untuk melakukan tindakan selanjutnya gitu. Saya rasa ini naik ke tahap penyidikan. Jadi kan polisi sebenarnya tahap penyelidikan itu polisi mengetahui dulu nih ini tindak pidana atau bukan. Misalkan polisi yakin ini tindak pidana, maka naiklah ke tahap penyidikan. Penyidikan ini berarti polisi sudah yakin dengan barang bukti yang ada untuk menaikkan kasus ini. Kita akan proses terus. MW sendiri belum dipanggil untuk pemeriksaan. Belum, jadi masih baru kita dulu sebagai pihak pelapor. Saya maunya dalam minggu inilah, nggak sampai 7 hari lewat harusnya MW sudah dipanggil. Nanti kita lihat klarifikasi dari MW, soalnya dari di sosial media itu dia selalu membela diri ini. Apanya yang mau dibela, kamu kasar kok. Kasar kayak gini, emang apa bisa dimaafkan nih? Kayak gini. Psikis saya benar-benar terganggu, mental saya benar-benar terganggu, keluarga saya juga shock di rumah. Dengan saya di sini anak perantauan, gimana sih anak perantauan tiba-tiba Iya. dipukulin oleh seorang laki-laki? Ini orang tuanya di rumah nggak terima Bapak Ibu, Nggak anaknya terima. kayak giniin. Kalau misalnya berhubungan dengan orang tuanya, anak saya dari kecil tuh dididik bener gitu, maksudnya nggak dikasarin. Kok sekarang ada orang tiba-tiba bermodalan teman berani ngasarin kayak gini, cekcok karena masalah pacar, terus berani sampai kayak gini, keterlaluan menurut saya. Tapi ada yang lain nggak untuk minta maaf dari MW ini sendiri? Jadi ini masih nggak gentle ya menurut saya. Minta maaf ya temennya gitu. Kalau mau minta maaf langsung gitu. Saya ini profesi di bidang hukum harus menegakkan perdamaian, harus diselesaikan masalah ini semua di luar persidangan. Tapi saya harus lihat dulu tolak ukurnya yang harus diselesaikan di luar persidangan apa. Kalau misalkan kekerasan kayak gini, wah nggak pantas untuk diselesaikan. Kalau menurut saya lebih pantas di penjara orang seperti ini. Kejadiannya di mana bang? Kejadiannya Di salah satu klub, boleh sebut mereknya? Oh ya nggak usah. di daerah mana? Oh di daerah Jakarta Selatan. Iya. Senopati. Ya pokoknya daerah Jakarta Selatan lah. Hah? Ya. Daerah selatan, Pak. Cari tahu dulu lah. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Tolong diberitakan sesuai fakta yang ada, yang kita sudah jelaskan semua ini. Kita mau buka selebar-lebarnya. Gitu tadi ada media rekan-rekan yang lain juga udah saya kasih rinciannya semua. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi. Dari rekaman videonya jelas. Dia mau gimana lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih waktunya.